Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudara seiman, seislam yang dimuliakan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua sebagai insan yang beriman, tentunya oleh Allah diperintahkan untuk senantiasa memperbanyak zikir, memperbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu sebuah kalimat zikir yang unik, yang mana oleh Rasulullah diterangkan ini adalah kalimat zikir yang begitu ringan untuk diucapkan di dalam lisan, tapi begitu berat di dalam timbangan kelak di hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani alal lisan. Ada dua kalimat yang begitu ringan diucapkan di dalam lisan, tsaqilatani fil mizani, dan dua kalimat ini berat di dalam timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Habibatani ilar rahmani, dan dua kalimat ini menjadikan kita dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Apa dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sungguh dua kalimat yang begitu ringan untuk kita ucapkan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, tapi meskipun ringan memiliki fadilah yang begitu besar. Di dalam hadis yang lain yang juga muttafaqun alaihi, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, di mana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka hadis ini berada dalam tingkatan kesahihan hadis yang paling tinggi. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marratin huttat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahri. Rasulullah menjelaskan, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam sehari, maka Allah akan menghapuskan segala kesalahannya, meskipun kesalahan yang dia lakukan sebanyak buih yang ada di dalam lautan. Subhanallah, sungguh begitu besar fadilah kita bertasbih dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, sehingga dosa-dosa kita sebanyak apapun, selama dosa itu berkaitan dengan dosa kita kepada Allah, bukan dosa kita kepada sesama manusia, maka Allah menjamin dosa itu akan diampuni olehnya. Dan yang terakhir, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Sayyidah Juwairiyah radhiyallahu anha, suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada waktu subuh, beliau sedang menginap di kediaman Sayyidah Juwairiyah. Di waktu subuh, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berangkat menuju masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Dan di situ Sayyidah Juwairiyah di atas sajadahnya, di atas tempat sholatnya, beliau berzikir, terus beribadah, terus berzikir. Selang beberapa waktu setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan sholat subuh, beliau terus berada di masjid hingga tiba waktu sholat duha, dan beliau juga melaksanakan sholat duha di dalam masjid. Para saudara kaum muslimin, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali dari masjid, masuk ke dalam kediaman Sayyidah Juwairiyah, ternyata beliau, Sayyidah Juwairiyah, masih tetap berada di atas sajadahnya dengan terus melantunkan zikir. Maka Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin salasa marratin law wuzinat bima qultu mundzul yaumi lawazantuhunna.
Saya telah mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali. Yang 4 kalimat saya ucapkan 3 kali ini apabila ditimbang pahalanya mengimbangi pahala Anda berzikir wahai Juwairiyah mulai awal subuh sampai sekarang waktu duha. Apa 4 kalimat itu? Yaitu subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha'a nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Sungguh luar biasa. Ketika kita mengucapkan 4 kalimat ini, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha'a nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Ternyata pahalanya meskipun hanya dibaca 3 kali, ini setara dengan pahala kita berzikir, kita bertasbih selama berjam-jam. Maka sungguh beruntung apabila kita mengetahui fadilah yang diterangkan di dalam hadis-hadis sahihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita istiqomah melaksanakan membaca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, sehingga dengan harapan apabila kita istiqomah maka akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ringan di lisan kita akan menjadikan berat timbangan amal kebaikan kita kelak fi yaumil qiyamah. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.